keluar dari daerah Medan Merdeka Barat karena memang mereka memulai melemparkan sejumlah benda-benda tajam seperti batu, kemudian ada botol minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya ulang mengenai proses disosiatif, yaitu proses yang sering disebut juga sebagai proses oposisi, yang berarti cara perjuangan melawan seseorang atau kelompok orang yang mencapai tujuan tertentu. Bentuk yang pertama adalah persaingan, di mana perjuangan berbagai pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perlu diingat bahwa persaingan adalah perjuangan yang dilakukan secara damai, sportif, atau fair play. Artinya persaingan selalu menjunjung tinggi batas-batas yang diharuskan dan dilakukan dengan nilai dan norma yang diakui secara bersama dan berlaku pada masyarakat tersebut. Bentuk disosiatif yang kedua adalah kontravensi, yaitu proses sosial yang ditandai oleh adanya ketidakpuasan dan ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Jadi bentuk yang kedua ini adanya di dalam hati atau di dalam batin. Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik, yaitu suatu perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan. Bentuk-bentuknya ada 5 macam. Pertama, pertentangan pribadi. Kedua, pertentangan rasial atau bersifat ras. Ketiga, pertentangan antar kelas sosial. Keempat, pertentangan politik. Dan kelima, pertentangan yang bersifat internasional. Ini adalah suatu contoh kontravensi, di mana suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali menimbulkan kontravensi. Akibatnya, kebijakan yang dirasakan timpang oleh sebagian kalangan. Contoh selanjutnya adalah contoh dari persaingan, di mana dilakukan pada tahun 2019 kemarin yang dilakukan oleh calon presiden kita. Ini dilakukan secara damai, sportif, dan juga fair play. Jabat pemerintah Bapak sendiri memperkirakan jual beli jabatan itu di 90% kementerian. Pejabat Bapak sendiri yang bicara. Ya, ini masalah kita bersama. Ya, ini masalah kita bersama. Jadi semua. Contoh selanjutnya adalah berkaitan dengan pertentangan atau konflik, yaitu kerusuhan sosial, merupakan salah satu bentuk pertentangan atau konflik yang sering terjadi di masyarakat pada akhir-akhir ini. Dari daerah Medan Merdeka Barat karena memang mereka memulai melemparkan sejumlah benda-benda tajam seperti batu, kemudian ada botol minuman begitu ketika aksi massa berakhir pada pukul 3:30 sore. Untuk materi pertama pada hari ini kita membahas mengenai bagian B, mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial berpengaruh sekali terhadap terbentuknya lembaga sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, melalui interaksi sosial manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan juga gotong royong. Sikap-sikap ini mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga mendorong munculnya lembaga sosial. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Bagian A, B, C. Dari gambar di atas, terdapat ada gambaran adanya interaksi sosial, di mana gambar A, sebuah keluarga sedang makan, yang memperoleh berasnya dari pedagang beras yang ada di gambar B. Pedagang beras kemudian berinteraksi dengan para petani untuk mendapatkan beras. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ini, manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun kelompok, seperti yang ada di contoh yang tadi.
agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur. Maka dalam kegiatannya manusia perlu mematuhi aturan-aturan atau norma yang berlaku di masyarakat dalam bentuk lembaga sosial. Semakin banyak, semakin kompleks kehidupan suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks pula lembaga sosial yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan bersama. Misalnya, dalam kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka terciptalah lembaga pendidikan, seperti sekolah, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.